Oke, kita berjumpa lagi di channel Agus Robert atau di channel aku Tukang Manjat bersama saya Agus Robert. Kali ini saya akan mereview setelah pemakaian beberapa bulan ya, sebulan atau 2 bulan tentang Husqvarna File Sharpener. Ya, jadi file kit Husqvarna Sharpener ini setelah mulai dari awal sampai kesimpulan pemakaiannya ini bisa dikatakan sangat recommended. Jadi ini perlengkapannya, dapat gagang, dapat kikir flat, dapat kikir 5,5 2 biji dan alat pemandunya dan tunggulnya. Ini untuk yang 3/8. Tapi saya mau sedikit membuka rahasianya ya. Rahasia memakai ini. Jadi kita ketahui ya, ini 3/8. Ini 3/8 file kit. Tapi dia Husqvarna memakai kikirnya 5,5. Karena semua rantai-rantai tipe Husqvarna lalu mana yang Oregon ya. Ya. Ini Stihl, ini Oregon. Ya. Ada Husqvarna. Saya mau sedikit memberikan rahasianya. Sebetulnya bukan rahasia karena sudah ada di dalam aturannya ya. Tetapi banyak yang masih tidak yakin atau gimana gitu ya. Jadi untuk rantai besar seperti rantai punya 070 atau rantai 404 semua pasti memakai kikir 5,5. Mau Stihl, mau Husqvarna, mau Oregon, semua pasti kikirnya 5,5. Tapi kalau sudah bicara 3/8, hampir semua semua rantai yang 3/8 itu memakai 5,5 kecuali Stihl. Hampir saya punya berbagai macam rantai lah. Dolmar, ada Hyundai, ada Tiger, ada merek Cina sekalipun, merek Dolmar, Husqvarna, semua yang 3/8 memakai file guide-nya 5,5. Kecuali Stihl memakai 5,2. Tetapi problemnya kikir 5,2 ini tidak dijual di Indonesia. Tapi saya punya ya. 5,2 saya ada. Mana ya? Saya punya 5,2. Ya. Ini 5,5, ini 5,2, ini 4,8. Ya. Jadi yang aneh, Stihl memproduksi rantai 3/8 dengan kikir 5,2, tapi dia tidak menjual kikir 5,2. Inilah salah satu saya katakan kelemahan rantai Stihl yang 3/8. Karena apa? Kalau dia diasah pakai 5,5, habis matanya. Ini rantai Stihl nih. Ya, ini rantai Stihl. Kalau pakai 5,5, habis. Tidak bisa, tidak jadi. Tapi kalau pakai 4,8 masih bisa, tetapi kurang naik dikit ya. Jadi kalau pakai ini ngikutin arah sesuai, dia masih ada ketinggalan yang namanya galet. Galet tuh antara mata sama tunggul tuh, nah itu dia harus rata dengan pinnya. Nah, kalau masih gelombang-gelombang itu nanti akan menghalangi chips keluar.
makanya pemotongan jadi lebih lambat. Nah, jadi kelemahannya dia pakai 4,8 tapi nah ini kalau mau dipasin tapi dia menyisakan galet. Memang tetap idealnya pakai yang 5,2. Kalau 5,2 ideal sekali. Tapi anehnya still tidak menjual file yang ukuran 5,2. Nah itu. Lalu ada nggak siasatnya supaya Anda ngasah rantai steel pakai kikir 4,8 bisa lebih bagus? Ada. Solusinya adalah memakai alat ini. Alat pandu ini. Kalau Anda hanya menggunakan kikir 4,8 untuk mengasah rantai steel, saya jamin tidak bisa presisi. Naik ke atas, sisa bawah, mau ke bawah, atasnya nggak tajam-tajam. Tuh, itu rahasianya itu. Percaya atau tidak, kalau Anda mengasah rantai steel 3/8, gunakan alat ini sama kikir 4,8, ini kan bawahnya 5,5. Anda beli 3/8, nanti dikasih 5,5, tapi Anda kalau ngasah rantai steel, pakai yang 5,2. Pakai yang 4,8. Karena yang 5,2 nggak ada. Tapi syaratnya harus pakai ini. Kalau Anda pakai ini, nah, tinggal tata di sini, sesuaikan, cocokkan. Anda mau arah 30 derajat, 25, 20, 15, atau 10, atau 5, terserah. Tapi dengan alat ini, dengan sekali gesek, lurus, ya, hasilnya sangat maksimal. Tajamnya, lancipnya dapat, tajamnya dapat. Itu rahasianya. Dan kalau rantai Anda sudah tajam, tapi hanya tumpul setelah beberapa kali, cukup sekali gesek aja. Ya, cukup, artinya tidak perlu banyak-banyak, cukup sekali gesek Anda sudah mendapatkan ketajaman maksimal. Ya, ditekan sedikit ke bannya ini, rodanya, mulai dari ujung, pegang, tahan, arahkan, terus gesek, tarik sampai penuh. Cukup sekali, sangat tajam. Saya jamin asahanmu itu pasti lebih profesional. Sangat. Ini alat ini sangat bagus, sangat bagus. Saya katakan sangat bagus, apalagi buat Anda yang masih pemula atau belum merasa kok asahan saya nggak bisa tajam-tajam. Ini pakai alat ini dengan begini tadi, ini ketajamannya lebih tajam daripada rantai baru. Oh, kelebihannya nih, alat ini. Terus kelebihan kedua, dia punya ini adalah untuk tunggul nih. Ya. Ini untuk tunggul. Jadi caranya ini untuk soft, ini untuk hard. Jadi ini kalau mau kayu keras pakai ini. Ini untuk kayu-kayu lunak. Kalau yang pakai kayu keras mudah panduannya. Cukup Anda dimasukkan di mata yang paling depan, lalu turunkan. Lalu lihat. Nah, kalau dia sudah tidak terasa, berarti sudah benar. Ya. Ini sudah kebetulan sudah saya asah semua ini. Jadi tidak ada yang. Nah, tapi kalau masih ada yang mengganjel, bisa Anda asah dengan kikir flatnya. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Ini dimasukkan di depan mata, lalu turunkan. Nah, kalau Anda gini-gini masih mentok, asah terus tuh. Ya, asah aja sampai tidak terasa ada yang muncul. Begitu semua selanjutnya. Mau yang lain juga sama. Ya. Ya. Jangan terlalu kencang, kayak nanti bisa habis kayak saya ini. Ini habis nih. Karena terlalu semangat gosoknya. Untuk lebih awet ya kelihatan, oh masih ganjel. Udah asah begini. Ukur lagi, masih ganjel nggak? Nah,
Itu triknya supaya ininya tidak habis. Ini saya habis nih. Karena sudah berapa puluh rantai yang sudah saya asah semua pakai begini. Nah, gitu. Itu rahasia kedua ya. Jadi, kalau Anda pakai rantai steel, ininya 3/8. Nah, ininya harus tunggulnya jangan sampai terasa. Ya. Kalau masih terasa, asah. Tapi kalau sudah mulus, sudah rata dengan ini, sudah cukup. Itu berarti ketinggian 0,7. 0,75 lah. Ya. 0,75. Lalu yang satu soft, yang soft ini untuk kayu lunak. Jadi kalau kayu lunak, silahkan tunggulnya bisa dikurangin kembali. Tapi dia tidak masuk sampai ke depan, cukup di batas di sini aja. Agak di depannya lagi. Nah, ini masih kelihatan ada sangkut karena dia bisa ngasah sampai 1 mili. Ya. Cuma syaratnya kalau Anda mau pakai yang satu ini yang soft, untuk kayu-kayu lunak, kayu kapuk, kayu-kayu lunak lah, kayu-kayu jabon, kayu sengon, nah, bisa pakai ini. Jadi bisa ketinggian 1 mili. Tapi kalau Anda kayu-kayu jatim, kayu meranti, kayu keras, kayu nangka, ya pakai yang hard. Seperti itu. Itu rahasianya. Yang kedua, yang ketiga ini ada rahasia lagi. Ini adalah tailgate-nya Husqvarna. Yang perlu diketahui, bodi rantai Husqvarna itu lebih ramping. Bodi Husqvarna itu lebih ramping. Jadi dia lebih cocok. Makanya si Husqvarna itu istilahnya tipe kakinya dia 0,5 0,58 atau 1,5 tebal kaki ya. Seperti ini. Tebal kaki 0,58 atau 1,5. Jadinya pas. Tapi kalau yang steel atau Oregon yang kakinya 1,6 atau 0,63 dia kurang agak masuk. Ya. Kalau dimasukin di rantai dia agak ganjel. Tapi ada solusi, nggak apa-apa. Kalau memang kebiasaannya pakai rantai yang tipe 06, ini bisa dikikir lagi nih. Ya. Dilebarin. Ya. Dilebarin paling hanya 0,4 mili lah. Dikikir lagi. Jangan sampai longgar ya. Artinya supaya ininya bisa masuk plek gitu aja. Nah, kalau ini terlalu longgar nanti dia akan berubah presisinya. Jadi itu ya, kalau ngasah pun begini. Nah, ini cara ngasah berikutnya. Ya, ini sudah begini ya. Kalau Anda mau ngasah yang sebelah, ya, sama, tinggal dibalik. Ya, Anda tinggal, nah ini posisi saya salah. Ngasah begini tidak ada tekanan. Jadi harusnya ada di posisi dibalik. Ininya bisa dibalik, bisa. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan vice, tinggal dibalik posisinya. Jadi saya ngasah begini. Nah, itu ngasah begini akan lebih bagus, lebih kuat. Kalau saya mengasah begini, ini kurang bagus. Ya, nggak bagus. Kecuali posisi saya ada di belakang senso, itu bisa begitu. Tapi saya biasanya untuk mengasah sebaliknya, sensonya saya balik. Seperti itu. Jadi, walaupun bisa tajam, tapi kurang optimal. Tetap, karena power mengasah seperti ini lebih enak. Nah, oke, itu review pendek saya tentang Husqvarna File Kit Sharpener ini. Kalau Anda rutin kegiatan motong dan merasa kurang tajam rantainya, gunakan ini. 100% sangat-sangat membantu dan asahan Anda saya yakin lebih profesional. Percaya, saya sudah membuktikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.